Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita akan mengetahui bagaimana latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, bangsa Barat datang ke Indonesia pertama kali karena berkaitan erat dengan masa Renaissance di Eropa. Nah, gerakan Renaissance pertama lahir di Italia pada abad ke-14 yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Nah, apa yang terjadi pada gerakan Renaissance ini? Ternyata pada periode ini, para pemikir mulai bebas bereksplorasi dan membuka ide-ide lama yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani dan Romawi. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Renaissance inilah yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjajahan samudera hingga sampai ke Indonesia. Ada banyak hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Salah satunya adalah kita kenal dengan revolusi industri. Nah, revolusi industri merupakan pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia, hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu penemuan baru yang dilahirkan oleh revolusi industri ini adalah mesin uap. Nah, teknologi tersebut memudahkan bangsa Barat untuk melakukan pelayaran sampailah ke Indonesia. Nah, setelah bangsa Barat sampai ke Indonesia, apa yang mereka cari terlebih dahulu? Nah, yang bangsa Barat ini cari pertama kali ketika sampai ke Indonesia itu adalah mencari rempah-rempah. Kenapa? Karena memang bangsa Barat ini adalah negara yang memiliki musim lebih dari 2 ya. Jadi untuk menghangatkan suhu mereka butuh yang namanya rempah-rempah seperti cengkeh, kopi, kemudian daun teh. Nah, karena Indonesia ini kaya dengan rempah-rempahnya, maka mereka tertarik untuk melihat kekayaan alam Indonesia itu sendiri, terutama rempah-rempahnya awalnya. Nah, jadi bangsa Barat ini awalnya ingin berdagang, ingin mencari rempah-rempah. Di mana sih rempah-rempah yang banyak seperti itu. Nah, kebetulan mereka nampak suatu kepulauan yang kaya dengan hasil rempah-rempah, dan itulah negara kita sekarang, negara Indonesia. Nah, setelah mereka sampai untuk mencari rempah-rempah di Indonesia, ternyata penduduk Indonesia juga pada saat itu sangat ramah. Nah, dari situlah bangsa Barat ini mulai tertarik dengan negara Indonesia yang kita sekarang berada di Indonesia. Nah, setelah itu juga jatuhnya kota Konstantinopel. Dengan jatuhnya kota Konstantinopel ini, perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam, sedangkan pedagang Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Asia. Nah, hal ini ya juga lah yang mendorong para pedagang Eropa untuk mencari jalan lain untuk mencapai penghasilan rempah-rempah. Karena rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang menjadi primadona di Eropa. Karena di Eropa itu musimnya nggak macam Indonesia yang cuma satu ya, yang cuma 2 musim aja. Mereka ada beberapa musim yang memang salah satunya musim dingin yang membutuhkan kehangatan tubuh mereka itu harus dijaga agar mereka tetap hidup. Iklim di Eropa itu dingin, yang menyebabkan bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuhnya. Selain itu juga, rempah-rempah juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan musim dingin dan penyempurna cita rasa masakan. Oleh karena itu nih, bangsa Eropa sangat bergantung dengan rempah-rempah dan harganya sudah bisa kita pastikan ya, tentunya mahal. Nah, yang melatar belakangi juga bangsa Barat datang Indonesia adalah semboyan 3G yang kita kenal dengan gold, glory, dan gospel. Nah, semboyan gold ini mendorong bangsa Eropa untuk memburu kekayaan berupa emas, perak, dan bahkan tambang yang berharga tinggi tentunya. Sebab itulah paham ini selalu mengatakan bahwa negara dikatakan makmur apabila mempunyai emas yang melimpah. Kemudian ada yang namanya semboyan glory. Nah, glory ini berarti kejayaan, yang meyakini bahwa kejayaan suatu bangsa dilihat dari banyaknya wilayah koloni yang dimiliki. Kondisi ini jugalah yang mendorong bangsa Eropa untuk berantusias memiliki daerah kekuasaan yang luas.
Nah, penjelajahan bangsa Eropa ini ke timur juga membawa misi visi keagamaan mereka yang menyebarkan ajaran Injil atau kita kenal dengan gospel. Nah, setelah itu apalagi yang melatar belakangi bangsa Eropa menjajah Indonesia? Nah, yang terakhir itu ada yang kita kenal dengan Nah, yang terakhir namanya tantangan teori heliosentris. Nah, ini adalah seorang ilmuwan Polandia bernama Nicolaus Copernicus mencetuskan teori heliosentris pada tahun 1543. Nah, teori ini menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat dan berputar mengelilingi matahari. Begitu juga dengan planet-planet lainnya. Nah, untuk membuktikan kebenaran dari teori Nicolaus Copernicus ini, maka mereka menjelajahi dunia untuk membenarkan apakah teori itu memang betul bahwasanya dunia itu bulat dan bumi berbentuk bulat dan berputar mengelilingi matahari. Begitu pula dengan planet-planet lainnya. Nah, menurut Nicolaus Copernicus ini, jika seorang berjalan dari satu titik ke arah barat, maka akan kembali ke titik semula. Teori inilah yang mendorong orang Eropa yang gemar berpetualang untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Dan dari teori itulah penjelajahan dan mungkin juga penjajahan samudra dilakukan oleh bangsa Barat sampailah menemukan suatu kepulauan yang kita kenal dengan negara Indonesia pada saat ini.